Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sindikat pemecah kaca mobil antar provinsi diringkus di Samarinda. Pembangunan pasar pagi disidak oleh DPRD dan meminta agar pengerjaannya tepat waktu. Ekspedisi rupiah di kawasan perbatasan Indonesia dilakukan dengan mengerahkan kapal KRI Singa 651 milik TNI Angkatan Laut. Bangunan baru pasar pagi Samarinda ini sudah berdiri gagah. Meski begitu, pasar yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, Samarinda Kota itu masih belum dimanfaatkan. Karena masih dalam tahap pengerjaan. Komisi 3 DPRD Samarinda yang turun lapangan meminta agar pengerjaan pasar tersebut bisa selesai tepat waktu agar para pedagang kembali berjualan di pasar tersebut. Bahkan pihak DPRD meminta agar pedagang sudah bisa menempati petak di dalam pasar sebelum Ramadan mendatang. Saya kira ini sekali lagi kita tidak inginlah para pedagang di kota Samarinda yang sebelumnya menempati pasar pagi itu tidak bisa berjualan lagi di tahun depan. Kita ingin tahun ini tuntas sehingga nanti di Idul Fitri yang akan datang atau di bulan puasa yang akan datang mereka sudah bisa menempati los-los yang sudah disiapkan, dan mudah-mudahan nanti setelah Dinas PUPR menyelesaikan segmen kedua ini kemudian diserahkan kepada Disdak selaku pengelola, nanti ke depannya juga sudah bisa membagi sesuai dengan peruntukannya sehingga di tahun depan ini bisa sudah terrealisasi. Kita bangga juga lah, artinya ikonik kota Samarinda, revitalisasi pasar pagi yang sebelumnya kita ketahui bersama kumuh dan lain sebagainya dirubah menjadi yang modern, higienis, dan juga kalau kita lihat secara tampilan mewah lah. Saat ini, proses pengerjaan masih melengkapi pemasangan eskalator dan instalasi listrik. Pekerjaan ini ditargetkan rampung Oktober 2025. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pengendara sepeda motor terlihat menuntun sepeda motornya. Ini ternyata hanya akal-akalan, sehingga memberi kesan kendaraannya mengalami kerusakan mesin. Namun, modus ini mudah terendus polisi yang sedang melakukan razia. Pengendara tersebut akhirnya terjaring bersama pengendara lainnya yang melintas di kawasan Jalan Pangeran Suryansyah, Samarinda. Razia ini merupakan bagian dari operasi Patuh Mahakam 2025. Para pengendara ini dijaring karena melawan arus. Mereka sengaja mengabaikan rambu lalu lintas dengan alasan ingin lebih cepat tiba di tujuan. Pada sore hari ini targetnya yang melawan arus sesuai dengan operasi Patuh Mahakam 2025. Jadi targetnya utama yang melawan arus. Jadi jalur ini di arus Sunata sering kejadian kecelakaan, utama yang arah melawan arusnya. Jadi kecepatan tinggi, khususnya di jam-jam padat sore hari dan pagi hari. Pak, ini masih banyak yang melawan arus. Apakah memang rambunya kurang atau pemahaman mereka yang belum mengerti, Pak? Jadi kalau rambu sudah jelas, jadi mungkin pemahaman dari warganya yang kurang kesadaran tentang tertib lalu lintas. Pengendara yang terjaring mengakui telah melanggar aturan. Sanksi tilang yang dijatuhkan oleh petugas dinilai sepadan dengan pelanggaran yang dilakukannya. Dari Sungai Damal dari sini jembatan ini mutar. Masuk sini mutar ya? Jembatan S. Nah tadi sempat kembali kenapa tadi Bang? Ya karena lihat banyak kayak
Banyak aja pakaian dinas. Ya kan jadi polisi, jadi kita ya takut juga gitu. Terus kembali tadi pakai jalan kaki tadi? Jalan kaki. Kenapa? Nah ya namanya juga sudah dilihat, pasrah aja lah. Namanya juga Pasrah usaha, aja. ya kan? Usaha Pak ya. Pasrah aja dah. Namanya usaha Pak ya. Sudah sering ke sini Pak? Itu dari sana Pak, yang masih ngelawan arah ya. Sama? Oh tahu ya, lawan arah ya. Ngelawan arah. Cuma kan lebih dekat Pak gitu. Tadi nggak pakai helm juga tadi ya? Ya Pak. Kenapa Pak? Ya itu tadi mau kirain dekat aja Pak. Oh, Memang kesalahan ya Memang kesalahan. yang harus di lah. Ya, itu kedepannya bisa belajar lagi Pak. tadi kena tindakan apa tadi Pak? Tidak ada helm ngelawan arah. Nah, tindakan dari pihak kepolisian tadi seperti apa? Iya Apakah ditilang atau seperti apa? ya kena tilang Pak. Dalam operasi ini, sedikitnya 35 pelanggar yang terjaring razia. Operasi Patuh Mahakam 2025 akan terus digelar dengan menyasar di jalur-jalur rawan kecelakaan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Berbagai barang bukti dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Berau Selasa siang. Pemusnahan dengan cara diblender, dilarutkan ke dalam air hingga dipotong dengan menggunakan gergaji mesin. Bahkan ada pula yang dibakar. Pihak kejaksaan menyebut barang bukti yang dimusnahkan ini berasal dari 184 perkara yang ditangani sejak mulai November 2024 hingga Juni 2025. Dari jumlah tersebut, perkara terbanyak adalah kasus narkoba. Tercatat dari 96 perkara yang ditangani, barang buktinya sebanyak 5,1 kg sabu-sabu. Jumlah ini diakui jauh lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Khususnya di Kabupaten Berau ini, perkara narkotika masih dominan. Dan kalau kita lihat dari persentase perkaranya di tahun 2025 ini lebih lagi meningkat lagi. Yang tahun lalu saya lihat itu masih hitungan gram, di tahun 2025 ini Kabupaten Berau itu ada kami tangani sampai 21 kilo. Dan itu termasuk Meningkat drastis ya? Meningkat drastis dan pertama mungkin ya untuk di Kabupaten Berau ini. Banyaknya perkara yang ditangani penyidik menandakan Berau masuk kategori rawan. Agar perkara-perkara tersebut bisa berkurang, maka semua pihak harus ikut terlibat, terutama meningkatkan kewaspadaan. Sebenarnya untuk tingkat kondisi dengan kriminal, kemudian tadi ada di situ kejahatan narkoba itu dan terlihat dari belanja aparat ini banyak bisa menemukan barang bukti. Mudah-mudahan nanti yang ke depan dengan adanya barang bukti yang ditemukan ini menunjukkan bahwa kinerja dari aparat keamanan tugas aparat keamanan dan penegak hukum sudah optimal. Saat pemusnahan barang bukti, jaksa penuntut umum tidak menghadirkan para tersangkanya. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.